Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Budi Harto, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah bagi kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk membentuk peradaban, di mana keduanya harus selalu berjalan sesuai dengan zamannya dan harus selalu bergerak dan tidak boleh terputus. Tempat pendidikan karakter yang baik adalah di dalam lingkungan keluarga. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar sesuai dengan kodratnya, agar anak mampu menjadi manusia yang seutuhnya. Konsep pendidikan yang baik haruslah berhamba pada anak. Proses pendidikan haruslah berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru atau pendidik. Sehingga seorang pendidik harus memiliki kemampuan untuk menuntun, menjadi panutan atau contoh, baik dari sikap, tingkah laku maupun tutur kata. Guru harus bisa memberikan motivasi dan dorongan, serta mampu berinovasi. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya beranggapan atau meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sebatas transfer materi atau ilmu, sehingga barometer atau tolak ukur keberhasilan pembelajaran saya adalah melihat ketercapaian KKN. Siswa sebagai objek dari pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berkutat pada seputar memberi materi, memberi contoh, serta memberi soal latihan. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan lebih berpusat pada guru. Guru menggunakan teknik yang memaksa. Saya berkeyakinan bahwa siswa harus dipaksa untuk melakukan sesuatu proses pembelajaran. Karena jika tidak dipaksa, maka siswa tidak akan menjalani proses perubahan, tidak kreatif dan tidak aktif. Guru bisa menggunakan perangkat sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib. Saya memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib atau tidak melaksanakan aturan tertentu untuk memberikan efek jera dan agar siswa tidak mengulangi pelanggaran, dengan harapan agar siswa bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, meskipun cara ini ternyata tidak sepenuhnya efektif. Perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.1 adalah, sebagai seorang pendidik atau guru, saya menjadi lebih memahami dan menghayati tentang hakikat pendidikan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan proses belajar secara perlahan, saya juga mulai mengimplementasikan bagaimana semestinya menjadi seorang pendidik atau guru yang ideal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah ini saya mulai dari diri sendiri, dengan lebih memandang siswa sebagai manusia seutuhnya, dengan segala kelebihan, kekurangan, serta keunikannya masing-masing. Lebih menghargai siswa, lebih banyak memperhatikan pendapat siswa, serta melaksanakan proses pembelajaran dengan tidak memaksakan kehendak dan pemikiran saya, dan lebih berusaha untuk lebih bersabar dalam menghadapi siswa yang majemuk.
secara perlahan merubah paradigma saya bahwa pendidik atau guru hanyalah menuntun untuk membantu siswa meraih jati diri dan mempunyai kemampuan untuk menjadi manusia seutuhnya. Saya juga lebih menyadari bahwa pengalaman belajar zaman dahulu tidaklah bisa sepenuhnya diterapkan pada saat sekarang, karena zaman tentunya sudah jauh berbeda. Hal yang segera dapat saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merubah cara berpikir atau cara pandang saya terhadap siswa. Saya akan melihat atau memandang siswa sebagai manusia dengan rasa hormat yang tentunya masing-masing mempunyai kekurangan, kelebihan, serta keunikannya. Tidak akan membeda-bedakan siswa antara yang bodoh, pintar, penurut, bandel, dan lain-lain. Saya juga akan menjalani proses pembelajaran dengan lebih sabar, tulus, ikhlas, dan menjadi pribadi yang bisa menjadi panutan bagi siswa, baik dari segi sikap, tutur kata, ataupun adab. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang tidak menuntun, tapi menuntun. Tidak akan memaksakan pembelajaran kepada siswa untuk mengikuti seperti apa yang ada di pemikiran saya, karena saya sadar bahwa kodrat alam dan kodrat zaman dari siswa tentunya sudahlah berbeda. Demikian refleksi yang bisa saya paparkan. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik, dengan guru yang bisa menjadi among dan guru yang bisa menuntun siswa. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.